sekali lagi. Jadi sementara Pak, kita udah masukkan beberapa informasi di Sepetarong ini. Ada beberapa informasi pola ruang ada di dalam. Nah, di sini ada beberapa pola ruang, jumlahnya 10 pola ruang sesuai dengan RT/RW 2015-2035 yang sudah dikanonkan. Dengan ada beberapa informasi-informasi mengenai arahan indikasi yang tercantum di dalamnya. Jadi untuk mengetahui informasi apa yang diarahkan di lokasi itu, bisa kita zoom langsung ke lokasi mana yang mau kita lihat informasinya. Misal kita klik di sini Pak, sebagai kawasan perkebunan besar. Nah, di kawasan perkebunan besar ini kita bisa lihat informasi lebih lanjut, yaitu di menu informasi, kemudian tampilkan. Nah, untuk informasi lanjutannya itu mengenai indikasi arahannya sesuai dengan kanun yang sudah ditetapkan pada pasal 54 ayat 4 itu mengenai arahan indikasi perkebunan. Nah, untuk peta sebarannya itu udah tercantum juga di bawah Pak. Jadi di mananya letak sebarannya itu. Kemudian kita kembali lagi ke yang sebelumnya. Nah, begitu juga dengan informasi yang lain Pak. Nah, untuk melihat informasi pola ruang apa aja yang ada di ini di aplikasi ini, kita bisa lihat di sini Pak. Oh iya. Jadi ada beberapa informasi pola ruang Pak, mengikuti warna-warna yang berbeda di sini Pak. Nah, ini kan ada beberapa warna yang beragam Pak. Iya. Jadi dia itu sesuai dengan pola ruang yang ada di sini Pak. Nah, untuk memastikan itu sebarannya di mana, kita bisa mematikan tampilannya semuanya Pak. Jadi kita khusus ke satu pola ruang aja, satu jenis pola ruang saja. Jadi tinggal tentang produksi. Nah, kalau kita hanya mau melihat hutan produksi, kita bisa. Nah, jadi di sini hutan produksi itu terbagi jadi dua Pak. Yang pertama itu keterangannya ini hutan produksi konversi. Itu nanti ada arahannya di informasi seperti yang sebelumnya. Nah, di dalam ini dijelaskan mana yang konversi dan mana yang bukan konversi. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang non konversi. Jadi dia hutan produksi biasa. Ini juga ada keterangan lebih lanjutnya seperti yang sebelumnya Pak, tampilan-tampilannya. Nah, kalau kita mau melihat industri saja itu ini kita matikan, kemudian kita tampilkan yang industri. Bisa lihat industri pada Kabupaten Nagan Raya itu dibagi menjadi hanya terdapat di pinggiran ini Pak. Kalau sisir. Ada yang masih kelihatan ya. Bandara itu. Oh ya, bandar udara masih kelihatan Pak. Nah, di tampilan ini hanya terdapat dua lokasi, di mana ini pada Kecamatan Taduraya dan satu lagi di Kecamatan Kuala Pesisir. Untuk melihat kecamatannya di sini Pak. Untuk arahannya juga sama seperti sebelumnya, itu tampilan informasi indikasi arahannya itu kita bisa tampilkan beserta peta-peta sebarannya di mana aja. Ini arahan indikasinya, kemudian ini ada lokasi kawasan industrinya di mana. Kalau untuk petanya kita sudah sesuaikan dengan informasi pola ruang yang baru sesuai ketentuan pewarnaan, tambahnya simbol-simbol yang lain. Di sini kita juga ada menggunakan beberapa arahan baru Pak, dan sesuai dengan permen tata ruang. Nah, kalau untuk mengetahui lokasi kita di mana, seperti misalnya kita mau mengetahui nih kita berdiri di mana, kita bisa klik
untuk mengetahui lokasi kita di mana, seperti yang udah kita ketahui ini sebelumnya di paparan sebelumnya nih untuk lokasi ini, kemudian disebutkan. Nah kita langsung beralih ke lokasi kita, kemudian untuk mengukur seperti yang udah di pandu kemarin di acara ini, acara sebelumnya. Ini untuk mengukurnya dari sini, kemudian untuk mengetahui titiknya ini untuk mengetahui titik sesuai dengan koordinatnya, kemudian untuk tampilannya secara umum seperti ini. Kalau misalnya ada perbaikan lagi nanti kita bisa kembangkan. Oh ya, satu lagi ada tambahan Pak. Kalau misalnya ada informasi lain mengenai informasi dari OPD lain, kita bisa sandingkan di sini Pak. Jadi tambahan data untuk mengintegrasikan. LP2B, LP2B, pekat lah. Iya, Pekat, mungkin dari perkebunan pun ada. Kita boleh kan perkebunan. Kalau di DKP bisa lengkap deh. Untuk DKP untuk kawasan PPI sama TPI kita udah ada Pak, cuman belum kita tampilkan di sini, nanti depannya kita bisa masukkan. Jadi implementasi selanjutnya gimana nih ke depan, ke jangka panjang, jangka menengah dulu kita. Rencananya kan ini lagi ada penyusunan RDTR tuh Pak, dengan revisi RTRW yang terbaru. Jadi setelah selesainya nanti revisi RTRW dan selesainya beberapa RDTR yang sedang direncanakan sekarang, mungkin ini bisa kita update. Ini RTRW kan masih pola ruang yang lama nih Pak. Ya. Jadi kita bisa update ke RTRW yang baru, ke pola ruangnya. Kemudian kita bisa masukkan juga untuk struktur ruangnya. Kalau ini kan polos Pak, masih belum ada jaringan jalan atau infrastruktur yang lain, misalnya lokasi pendidikan, lokasi jaringan listrik di mana. Itu nanti bisa kita masukkan juga di sini Pak. Dengan informasi lokasi, dengan arahan-arahannya juga bisa kita masukkan, integrasikan. Semakin lengkap lah. Gitu ya, semakin lengkap. Infonya akan semakin lengkap ya. Oke, yang lain jangka menengah ya. Kalau jangka panjang kita mungkin ke integrasi ke provinsi gitu. Kita harapannya seperti itu Pak. Jadi kita bisa integrasi ke provinsi hingga ke pusat mengenai integrasi RDTR sama RTRW kita, karena biar saling sesuai aja gitu Pak. Peruntukannya biar nggak berbeda dari provinsi ke RTR, arahan-arahannya. Kalau kita integrasi dengan OSS, itu bisa juga Pak. Jadi kita nanti menyesuaikan apa yang disyaratkan di OSS kita bisa cantumkan di sini. Misalnya beberapa informasi pola ruang itu yang wajib ada untuk baru bisa masuk ke OSS, itu bisa kita keluarkan, kaitkan.